Oke, shalom, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Kristus Yesus yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran menolong kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Sebelum kita belajar bersama-sama di hari ini, memandang Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dari Hebrew perspektif. Ya, kita berdoa dulu ya, sehingga pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tidak saja kita punya angka berpikir yang baik, yang memadai, membaca Alkitab, cara kita memandang Alkitab, cara kita melakukan tafsir sederhana terhadap Alkitab, pengetahuan kita, teologi kita bertambah, tapi kemudian juga dari pelajaran ini kita dapat hal-hal yang dapat menolong perspektif kita, rohani kita, dan merubah cara pandang kita tentang peristiwa-peristiwa seperti yang Alkitab paparkan ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus yang jauh melampaui segala roh, akal, pikiran, menolong kami di dalam segala hal yang kami sedang kerjakan sepanjang hari ini. So, in this day, God, we ask the Holy Spirit to help us, to explain for us when we reading the Bible and teach about John chapter 8, verse 1 up to 11 in the Hebrew perspective. Karena engkau sendiri yang menuliskan, mewahyukan, mengiluminasi para penulis Alkitab untuk menuliskan firman ini. Seperti engkau berkata, pasagrafe teopenitos, kayo pemas, prosdidas kalian, proses pernatosin, dan dio kaya sunya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan adalah bermanfaat untuk mendidik, mengajar kami, memperbaiki kelakuan, dengan demikian membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, kami mau belajar. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman bisa lihat di TikTok juga, di Facebook ya. Kalau di Facebook kan kita bisa lihat materinya. Kalau di TikTok ya tidak bisa ya, hanya video saya berbicara begini tapi tidak bisa melihat materi. Kalau di teman-temannya di Facebook bisa lihat materinya ya, karena saya share screen. Oke teman-teman. Ya, apa yang saya sampaikan ini akan menolong kita. Jadi prinsip saya adalah mengedukasi teman-teman, melakukan edukasi sehingga kita punya mengenlarge perspektif kita, cara kita memandang Injil, cara kita melihat Alkitab, cara kita melakukan tafsir Alkitab, itu akan membuat mengenlarge kita sehingga kita diedukasi secara pemahaman yang baik. Nah, kalau kita punya ortodoksi yang baik, dan kemudian dari ortodoksi itulah maka ortolatria kita dan jatuhnya praksisnya itu benar, sehingga kita tidak saja bertumbuh secara knowledge, pengetahuan teologi, tapi juga kita teman-teman bertumbuh secara karakter. Posisi teologi seseorang itu akan mempengaruhi karakter, sifat, kelakuan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya tidak ingin memenangkan perdebatan-perdebatan dan argumen, tapi saya ingin menyentuh hati kita dengan pemahaman-pemahaman yang mungkin saudara sudah dapat, tapi ada hal-hal baru. Silakan kita belajar bersama-sama. Karena penting sekali bagi kita untuk bahwa tafsir itu tidak boleh mendominasi pikiran kita. Tafsir kita tidak boleh berusaha untuk mendominasi orang lain dengan tafsir kita, tapi kita mengenlarge, membawa pengetahuan baru. Kalau posisi teologi saudara adalah posisi teologi misalnya posisinya A, nah apa, tapi kita tidak boleh menutup mata kita, pendengaran kita untuk belajar kepada juga tafsir yang lain, pendekatan yang lain. Karena dengan demikian maka kita punya helikopter view. Nah, kata helikopter view ini saya dapat dari dosen saya di studi S3 ketika kita belajar tentang hermeneutics juga ya, di situ bagaimana cara kita memandang ya hal-hal yang biblika di situ. Nah, oke teman-teman, mari kita mulai langsung ya. Nah, kita lihat di sini adalah Yohanes pasal yang ke-8. Jadi memandang Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 dari Hebrew perspektif, teman-teman. Nah, kita mulai dulu dengan latar belakang. Nah, latar belakang. Jadi perlu, karena Alkitab ini ditulis oleh orang-orang Ibrani ya, orang-orang Ibrani, dan pada waktu kitab suci di PL
PB itu ditulis, itu orang-orang Yahudi itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka orang Yahudi. Ya, tentunya dengan budaya Yahudi mereka itu mempengaruhi pola pikir, cara pandang mereka juga untuk menulis. Tetapi bahasa linguistik pada waktu itu, yang menguasai linguistik pada waktu itu adalah budaya Yunani. Sehingga dalam konteks penulisan itu maka kita menyebutnya Yudeo Greek, ya, Yudeo Greek. Jadi orang Yahudi dengan konsep Yahudi itu menulis Injil itu dalam bahasa bahasa Yunani, dan bahasa Yunani memang bahasa yang paling luar biasa karena Tuhan izinkan bagaimana Tuhan sebagai the historical controller itu menyeting supaya bahasa Ibrani pada waktu itu, sekalipun orang Romawi itu menjajah Israel, menjadi vassal, ditempatkannya prokurator di sana ada Felix, Festus sampai Pontius Pilatus, tetapi Roma hanya secara militeristik, ya. Tapi kemudian bahasa Yunani sebagai bahasa budaya, bahasa pergaulan, bahasa budaya kaum akademi pada waktu itu. Dan ada satu hal yang saya suka dari bahasa Yunani, selain kalimat positif, kalimat negatif, ada negasi, tapi juga di situ ada, di dalam bahasa Yunani kalau kita belajar ada satu hal, yaitu subjunctif, ya. Jadi subjunctif dalam Yunani itu mood atau perasaan atau feelings. Jadi ketika ayat itu tercipta, feelingsnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, karena itu mari teman-teman kita lihat dulu, kita harus mulai dengan latar belakang sehingga kita tidak saja membaca konteks Alkitab waktu itu dengan konsep hari ini, maka kita akan kehilangan pengertian tentang histori sosiologis yang ada di situ. Nah, kalau di teologi kita belajar tentang teologi dispensasional. Oke, kita mulai dengan konteks historis dari ayat pasal Yohanes pasal 8. Tapi saya ingin membaca dulu, saya buka dari HP saya. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 8. Karena ketika kita belajar Alkitab secara utuh, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus memberikan pemahaman yang menyeluruh, yang memadai, sehingga orang yang diajar itu konstruksi bangunannya, itu fondasi berpikirnya, cara dia memandang, melihat Alkitab, membaca Alkitab itu utuh, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita baca ayat pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi, benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata, Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Gambarnya bisa teman-teman lihat di kalau nonton di TikTok bisa lihat. Tapi yang teman-teman lihat di Facebook, saya share screen, ya. Oke, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, teman-teman, maka kita lihat yang pertama, karena kita baca Alkitab itu adalah Alkitab, kemudian pasal, kemudian ayat, kemudian konteks. So we have all the perspective about this chapter, especially chapter 8 in the Gospel of John. So we start with the historical context. Jadi pasal ini terjadi pada masa pelayanan Tuhan Yesus di bumi sekitar 30 Masehi. Nah, Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil yang menceritakan kehidupan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru, di teologi kita belajar tentang namanya Injil sinopsis, itu Markus, Lukas, dan Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak termasuk Injil sinopsis, ya teman-teman. Nah, nanti pada lain kesempatan kita belajar. Jadi konteks historis, konteks sejarah, semakin jauh seseorang dari sumber sejarah, maka itu semakin miss. Karena itu kita sebuah keharusan bagi kita, is a must for us, not an
option how to know about the historical context penting sekali. Jadi Yesus di bumi 30 tahun 30 Masehi dan tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus, the living of Jesus Christ. Yang kedua, konteks budaya. Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi, jadi Yahudi dengan konsep Yahudi, but they was written the gospel itu dengan bahasa Yunani dan ditujukan kepada pembaca-pembaca pada waktu itu. Budaya Yahudi dan Romawi memiliki pengaruh yang signifikan konteks budaya, di mana jadi pertimbangan bagi kita, sebuah pertimbangan bagi memandang konteks, untuk memandang konteks budaya di sana. Kita bisa lihat lagi tentang konteks literatur. Ini yang paling penting, salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru. Nah, Injil-Injil ini menceritakan Yesus dan ajarannya. Pasal bagian dari narasi dalam bahasa Alkitab. Jadi bahasa Alkitab, Allah mengkomunikasikan maksud dan tujuannya dalam bahasa anthropomorphisme. Itu dia mengkomunikasikan kepada. Nah, itu salah satu bahasa Alkitab adalah narasi yang menggambarkan pelayanan Yesus dan interaksinya dengan orang-orang pada waktu itu. Kemudian konteks yang berikut, pada konteks teologis. Yohanes memiliki fokus teologis yang kuat. Nah, kalau dalam Injil sinopsis, bagaimana mati Tuhan Yesus, menggambarkan Tuhan Yesus, memperspektifkan Tuhan Yesus itu sebagai raja dalam Injil Matius. Jadi dia mengkontekskan sehingga orang itu memandang Injil Matius itu bahwa Yesus Kristus adalah raja. Karena itu dalam dia silsilah keturunan itu dari Raja Daud. Jadi Injil Matius menggambarkan, Matius memframing dalam konteks Injil sinopsis, memframing Yesus sebagai king, sebagai raja. Karena Yesus sebagai raja, maka silsilahnya itu dimulai dari sebagai anak Daud. Maka berikutnya kita melihat Markus, itu tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus, maka ketika kita bisa melihat mujizat-mujizat yang mencolok di situ. Lalu Lukas kita bisa melihat dalam Injil sinopsis itu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai manusia, berbeda dengan Yohanes yang akan memframingkan Yesus dalam konsep ilahinya. Nah, Yohanes memiliki fokus teologi yang kuat dengan penekanan pada keilahian Yesus sebagai anak Allah dalam penebusan dosa melalui imannya. Pasal 8 menggambarkan Yesus sebagai terang dunia dan pintu domba yang memberikan keselamatan pada umatnya. Dalam ayat-ayat sebelumnya terdapat beberapa peristiwa penting. Pasal 8 dimulai dengan peristiwa perempuan yang terbahasa bersinah yang dibawa kepada Yesus dihukum. Ini adalah latar belakang dari peristiwa. Nah, dalam konteks ini Yesus sebagai terangnya, sebagai pintu dan memberikan keselamatan, maka ada sebuah living parable, contoh hidup yang ditulis coba dipaparkan oleh penulis Injil untuk melihat dan bagaimana pembaca hari ini have a response, have a perspective to looking apa yang Yesus Kristus sampaikan. Nah, teman-teman, dalam ayat 8 ini, pasal dengan peristiwa perempuan yang tertangkap basah. Nah, mari kita, sebelum kita masuk ke perspektif, maka kita melihat itu tentang analisis Yohanes pasal yang ke-8 dari perspektif 5W dan 1H. Jadi 5W dan 1H. Apa? What? Pasal ini menceritakan tentang konfrontasi tentang konfrontasi antara ahli-ahli Taurat, tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, mereka mencoba untuk bak Yesus dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap basah bersinah. Yesus menanggapi dengan bijaksana dan penuh kasih, dan kemudian menantang mereka untuk memeriksa hati mereka sendiri. Selanjutnya Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia dan terlibat di dalam ergo dengan secara teologis dalam mereka yang mendalam tentang identitas dan asal usulnya. Jadi peristiwa Yesus menulis di tanah
bagaimana orang-orang Yahudi itu ingin supaya Tuhan Yesus itu menghukum mereka. Ini adalah the living parable. Jadi ketika Tuhan Yesus itu mengajar, lebih banyak dia menggunakan perumpamaan atau parabel. The living parable describe to us maksud dari tujuan pasal yang ke-8 dan keseluruhan juga dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan sebagai terang dunia, sebagai pintu domba, memberikan keselamatan kepada umatnya. Jadi kemudian dengan anak Yohanes 8 ayat 5 dari apa, ini menceritakan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, Yesus menanggapi dengan bijaksana dan penuh kasih. Selanjutnya, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, terlibat dengan perdebatan teologi tentang identitas. Lalu kemudian dalam pasal ini, kita melihat siapa tokoh utama dalam pasal ini adalah Yesus, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan seorang perempuan yang tertangkap basah bersinah. Ya, jadi sehingga kita punya instruksi bangunan melihat secara utuh, lalu di situ baru kita bisa melakukan tafsir sempit, tafsir luas terhadap pasal ini. Jadi Alkitab, kemudian pasal, kemudian ayat, lalu konteksnya apa di situ, siapa yang jadi objek di situ, siapa subjeknya. Kemudian where, di mana. Peristiwa ini terjadi di Bait Allah, dimulai dekat Bukit Zaitun. Why, mengapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan mencari alasan untuk menyalahkannya. Yesus ingin mengungkapkan kebenaran tentang dirinya dan menantang pemahaman mereka tentang hukum Allah. Mereka membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus, dan according to the Jewish law, bahwa perempuan ini harus dihukum, according to the law of Moses, harus dihukum. Nah, mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus setuju, maka dia akan melanggar hukum Musa, tapi kemudian Tuhan Yesus menyuruh melempar dengan batu, maka akan melanggar hukum Romawi lagi di situ. Nah, jadi Yesus menjawab dan mengungkapkan motif mereka dengan bijaksana dan kemudian menunjukkan identitas dirinya sebagai juru selamat. Bagaimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi atau Hao mencoba menjebak Yesus dengan menggunakan hukum Taurat tentang persinahan. Tapi Yesus menanggapi mereka dengan kasih, menantang mereka untuk memeriksa hati mereka sendiri sebelum mereka mengenai. Itulah sebabnya pada bagian lain kitab suci, teman-teman, Alkitab berkata bahwa, nah ini saya jelaskan secara singkat. Seringkali kita berkata jangan menghakimi. Pada bagian lain Alkitab menantang kita untuk menghakimi, tapi menghakimi, benar-benar menghakimi kalau kita pada posisi yang benar, menghakimi dengan adil gitu. Jadi kalau kita bisa melihat selumbar di mata orang, kita melihat selumbar orang, kita juga harus bisa melihat di mata kita sendiri. Dengan demikian Tuhan Yesus ingin mengungkapkan kebijaksanaan, kasih, dan menantang orang-orang Farisi, ahli Taurat yang membawa perempuan itu untuk memeriksa, mengkoreksi hati mereka sendiri sebelum mereka menghakimi orang lain. These important things for us. Nah, mari kita kemudian bergerak ke tafsir. Kita akan melihat, karena kita akan belajar, karena ini cara pandang kita dari Hebrew perspektif about this topic, maka itu tadi adalah sebuah helikopter view secara teologis bagi kita. Helikopter view itu supaya kita memandang, melihat secara menyeluruh konteks yang terjadi dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat pertama sampai 11. So we have completeness perspective about this chapter. Nah, setelah itu sekarang kita masuk kepada tafsir Yahudi, tafsir Ibrani ya, tafsir Ibrani tentang Yohanes pasal 8. Nah, di dalam tafsir Ibrani itu kita, kalau di dalam teologi kita kenal ada namanya hermeneutics ya. Salah satu hermeneutics yang metode hermeneutics yang bagus adalah qualitative hermeneutics, di mana Alkitab, Bible is the main foundation how to do the best hermeneutics. Tetapi di dalam tradisi rabbinik, the Jews akan menggunakan istilah pardes ya, karena Alkitab ini ditulis oleh orang Yahudi dengan latar belakang historis, budaya, pemahaman. Jadi kita harus menggunakan kacamata Yahudi untuk memandang konteks budaya, konteks tempat, konteks sejarah, dan lain sebagainya, latar belakang. So we have a completeness perspective. Ya, di dalam studi S3 saya itu kita belajar tentang satu istilah yang saya ambil dari dosen saya, itu adalah helikopter view. Bagaimana kita memandang segala sesuatu. Nah, kalau teman-teman lihat helikopter itu ngejar penjahat, ada lampu, dia sorot, itu nggak bisa kemana-mana. Nah, kita menyerotinya. Sekalipun posisi teologi kita berbeda. Terserah saudara mau punya posisi teologi apapun, tapi tidak menutup. Jangan karena saya punya posisi teologinya A, lalu saya menutup pandangan saya terhadap
teologi yang lain. Itu akan membatasi kita untuk enlarge knowledge kita, how to learn about Bible. Jadi penting sekali. Nah, mari kita belajar tentang tafsir para rabi. Jadi secara tafsir Ibrani akan menolong kita untuk melihat konteks Yesus pada tradisi pada waktu itu, karena memang kejadiannya adalah kejadian di Israel, kejadian di Israel pada waktu itu, pada konteks waktu itu. Nah, dalam tradisi Yahudi, persinahan dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang serius ya terhadap hukum Taurat. Nah, hukum Yahudi itu menetapkan baik pria maupun wanita yang terlibat dalam persinahan harus dihukum mati. Namun penerapan hukum ini memerlukan bukti yang sangat kuat, termasuk saksi dari dua saksi yang dapat dipercaya. Nah, ini teman-teman, saya punya satu video, ada nanti bisa saya bagi di TikTok juga. Alkitab itu memegang dua saksi, satu saksi bukanlah saksi. Pengadilan pidana yang hari ini orang Indonesia menggunakan kodeks Napoleon, lalu dalam hukum pidana kita itu mengenal istilah artinya satu saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis ya. Satu saksi bukanlah saksi, jadi ada saksi, satu saksi bukanlah saksi, dan saksi itu termasuk alat bukti ya, dua alat bukti permulaan. Nah, saya juga belajar hukum, mahasiswa hukum di Fakultas Hukum di Kampus Kuning di Wisnuwardana Malang. Nah dalam kasus perempuan yang dibawa kepada Yesus dalam konteks Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, para rabi akan menyoroti beberapa hal, tapi saya mengajak kita untuk melihat ada hukum sipil, ada hukum agama, misi patim, ada misi payung dalam konteks Hebrew perspektif. Lalu kita bisa melihat ada 3 jenis hukum, ada hukum hukum 10 hukum itu yang memang tidak bisa dirubah, the moral law. Kemudian kita bisa melihat hukum yang kedua itu adalah the ceremonial law. The ceremonial law itu adalah ibadah di Bait Suci. Hari ini tidak ada lagi ibadah di Bait Suci, sehingga penerapan hukum Torah dalam konsep mitzvot 613 hukum Torah, karena Alkitab itu tidak ada beberapa konsep Yahudi di dalam penerapan hukum. Ya, hukum itu tidak dilakukan karena salah satunya misalnya contoh sotah dan karet yang berkaitan dengan konsep ini tidak lagi dilakukan di Bait Allah, karena Bait Allah itu sudah tidak ada lagi. Sekarang sinagog. Nah, dalam kasus perempuan yang dibawa kepada Yesus dalam konteks Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, para rabi menyoroti beberapa aspek. Kita bisa melihat prosedur hukum. Nah, hukum Yahudi mengharuskan adanya dua saksi. Dalam hukum pidana kita kenal testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Itu Alkitab juga mengandung pengertian dari PL sampai baru. Yesus, sebelum Yesus lahir sudah ada nabi-nabi yang menyaksikan. Yesus lahir ada saksi, Yesus hidup ada saksi, Yesus disalib ada saksi, Yesus bangkit ada saksi, bahkan lebih dari satu saksi. Yesus tidak saja disaksikan oleh orang-orang murid-murid yang terdekat dengan dia, tapi juga ditulis oleh beberapa para penulis Roma yang bukan orang Kristen, misalnya Samosata, lalu kemudian Flavius Josephus dalam buku The Iniquities of Jew, they talk about Jesus Christ. Jadi satu saksi bukan saksi, bukan hanya saksi di Kristen, di luar Kristen. Jadi kekristenan itu begitu kuat sekali dengan data, fakta, dan literasi. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa bantah fakta kekristenan. Mau dibuat dalam sejarah itu kita mengenal data, fakta, kemudian kita mengenal ada namanya dekonstruksi sejarah, ada namanya rekonstruksi sejarah. Kemudian ada biblical archaeology that show for us, itu proving for us, itu bagaimana data dan fakta tersedia. Jadi tidak bisa dibantah. Teman-teman bisa lihat video saya di TikTok, itu tentang bagaimana superioritas Kristen memberikan bukti. Tidak ada bisa dibantah. Luar biasa. Nah, hukum Yahudi mengharuskan adanya dua saksi mata yang melihat tindakan persinahan secara langsung. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka hukuman mati tidak dapat dijatuhkan. Dalam konteks tadi, mereka membawa perempuan itu, lalu mereka mau menjebak Yesus. Yesus tulis di tanah, di pasir, itu ada gambar. Nah, tidak ada satupun yang jadi saksi di situ. Tidak ada satupun yang jadi saksi. Mereka pergi semua. Nah,
Kemudian kita bisa lihat motivasi para penuduh, para rabi mempertanyakan niat para ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan itu kepada Yesus. Apakah mereka benar-benar mencari keadilan? They looking for justice or not? Atau they have another motive just to trapping Jesus. Mereka memiliki motif yang lain untuk menjebak Tuhan Yesus. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita baca pasal itu secara utuh, konteks, lalu kita bisa melihat motifnya para ahli Taurat ini apa. Motifnya mereka mau mencari keadilan atau mau menjebak Tuhan Yesus. Nah, sehingga kita punya konstruksi berpikir di situ, kita bisa lihat, oh benar, orang-orang ini motifnya Alkitab secara literer di situ, secara teks di situ mengatakan bahwa mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Ya, mereka punya strategi untuk menjebak Tuhan Yesus, metodeia parises, ya, seperti menjebak Yesus. Nah, kemudian di situ kita bisa melihat ini pandangan para rabi, ya, kasih sayang dan pertobatan. Meskipun hukum menetapkan hukuman yang keras, banyak ajaran rabi menekankan pentingnya belas kasihan dan memberikan kesempatan bagi individu untuk bertobat. Jadi meskipun hukum Torah itu sekeras, tapi dalam relasi mereka dengan Tuhan itu orang Yahudi itu pro-life. Nah, it's very important for us. Itulah sebabnya teman-teman di dalam room belajar kita ini, hari ini satu orang Yahudi itu nyawanya paling berharga. Satu individu Yahudi itu bisa berharga, paling sangat berharga. Itulah sebabnya sampai hari ini kita bisa melihat dalam negara modern Israel hari ini, satu warga Yahudi itu sangat berharga. Mereka berjuang untuk membebaskan para tahanan, para sandera itu. Bahkan sampai hari ini orang-orang yang disandra itu dijuang. Bahkan salah satu intelijen mereka dari Mossad namanya Elia Cohen itu sampai hari ini tulang belulangnya pun berjuang untuk dipindahkan ke Israel, tapi belum sempat sampai hari ini negosiasi mereka dengan Suriah. Nah, ini yang penting. Jadi satu jiwa bagi mereka sangat penting. Nah, dalam konsep ini adalah, dalam konsep Ibrani ini juga, sekalipun penetapan hukum keras, tetapi para rabi menekankan pentingnya belas kasihan dan memberikan kesempatan bagi individu untuk bertobat. Nah, kalau dalam konteks Yohanes 8:1-11, prinsip-prinsip umum dari literatur kan, misalnya dalam Talmud, Maseket, Malkot, itu disebutkan bahwa pengadilan menjatuhkan hukuman mati lebih dari sekali dalam 70 tahun itu dianggap sebagai sebuah pengadilan yang kejam. Jadi hal ini menunjukkan betapa jarangnya hukuman mati yang dijatuhkan. Artinya, ini menekankan pentingnya belas kasihan dan kehati-hatian dalam penegakan hukum. Ketika seseorang dicambuk, itu hukumannya itu 40 cambukan, tetapi hanya 39 dalam tradisi Ibrani. Mengapa? Karena mereka takut mengambil haknya yang dihukum. Kalau sampai mereka 40 kali, tapi mereka 41, itu mereka merasa benar-benar bersalah. Jadi biasanya kalau cambuknya 40 itu cuma 39. Karena mereka takut hitungan mereka salah, karena mereka sangat ketat sekali. Nah, itu pandangan para rabi, ya. Kemudian kita bisa melihat di sini dalam teologi modern bagaimana the modern theology, ya, para scholars ini memberikan perspektif untuk kita juga memahami Yohanes 8 ayat 1. Lalu kemudian kita sendiri yang ambil kesimpulan-kesimpulan dan membuat tafsir, ya. Sehingga kita tidak memonopoli tafsir seseorang, pandangan seseorang, lalu kita mendomestifikasi buat tafsir saya yang sempurna. Enggak. Itu tidak akan mengenlarge perspektif kita. Itu tidak akan menolong kita sama sekali. Jadi mengenlarge perspektif kita dengan sudut pandang yang lain itu akan memperkaya kita. Barnes dalam komentarnya mencatat bahwa Yesus tidak membenarkan dosa perempuan itu, tetapi juga tidak menyetujui cara para ahli Taurat dan Farisi dalam menangani situasi tersebut. Yesus menunjukkan bahwa mereka yang ingin menghukum perempuan itu juga bersalah atas dosa, sehingga mereka tidak berhak melemparkan batu yang pertama. Ini menyoroti pentingnya introspeksi diri sebelum kita menghakimi orang lain. Utley menegaskan bahwa pentingnya
perikop ini menunjukkan belas kasihan Yesus dan penekanan pada pertobatan. Yesus tidak mengabaikan hukum Musa. Jesus is not ignoring the law of Moses, but he saw for us itu hukum kasih yang harus diterapkan dengan belas kasihan dan pemahaman akan kelemahan manusia. Jadi kita lihat, karena itu perlu kita lihat dalam bahasa Ibrani, istilah yang digunakan dalam persinahan itu naaf. Kata kerja ini berlangsung seperti berzina atau melakukan hubungan seksual di luar nikah. Istilah sina tidak dikenal dalam konteks Ibrani untuk merujuk kepada pernikahan. Nah, kalau di dalam konteks PL, the Old Testament dan seluruh hukumnya, itu adalah sebuah peristiwa fisik terjadi dulu. Maksudnya orang dituduh berzina, ditangkap berzina kalau dia sudah berhubungan badan dengan seseorang perempuan. Nah, tetapi di dalam hukum perjanjian baru, Tuhan meratifikasi hukum itu. Kita dituduh sudah berzina, kita melihat perempuan, lalu daya fantasi seksual kita mengingini dalam hati. Kata ini dalam hati itu bukan saja mengingini tapi suka, tapi itu udah cabul di dalam hati pikiran kita, itu udah berdosa. Nah, itu kita sudah berzina. Nah, jadi cabul itu lebih bahaya dari perzinahan secara fisik, ya orang pergi ke tempat pelacuran. Karena kalau orang pergi ke tempat pelacuran untuk berhubungan seks dengan perempuan, orang perempuan menerima jasanya, itu kan dia butuh uang, dia butuh objek, dia butuh tempat, baru mereka melakukan hubungan. Tapi kalau cabul, dia cuma duduk dalam satu ruangan, pikirannya fantasinya liar, dia melakukan koli ke dirinya dia sendiri. Ya, masturbasi sendiri, itu paling parah sekali. Nah, ini teman-teman. Nah, konsep Yahudi mengenai persinahan itu didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan istri orang lain atau wanita orang atau yang belum menikah. Ya, baik perempuan istri orang, dalam konteks pada waktu Old Testament istri orang, anak orang gitu ya. Baik pria maupun wanita yang terlibat dalam tindakan dapat dikenai hukuman mati, dan hukuman itu disebut hukuman rajam atau stoning. Namun penerapan hukum ini sangat jarang karena persyaratan. Jadi Tuhan Yesus sebagai the son of Torah sangat mengerti. Jadi Tuhan Yesus itu juga sekolah di Yesiva. Dia sekolah di Yesiva buat anak-anak yang harus melewati bar mitzvah. He have a low understanding about the Old Testament, about the Torah, about the law of Moses. Jadi dia sangat mengerti sekali, sangat paham. Jadi ketika mereka datang, mereka bawa nih, Tuhan nih perempuan ini ketangga basah berzina. Who wants to be the first witnesses to her? Siapa yang ingin menjadi saksi pertama? Tidak ada. Kalaupun ada saksi pertama, harus ada saksi kedua. Karena satu saksi bukanlah saksi dalam konteks PL. Nah, selain itu, hukum juga melibatkan konsep karet. Nah, ini konsep karet, yaitu pemutusan hubungan dengan komunitas atau hukuman ilahi yang menyebabkan individu dipotong dari bangsanya. Jadi persinahan termasuk dalam pelanggaran yang dapat menyebabkan konsep karet, atau seseorang itu diekskomunikasi dari dari sukunya, dari bangsanya. Nah, seperti itu. Dalam prakteknya pengadilan Yahudi sangat jarang menjatuhkan hukuman mati. Mereka lebih menekankan pada pencegahan, pendidikan, dan pertobatan. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai belas kasihan dan keadilan itu seimbang dalam tradisi Yahudi. Saya sebelum masuk kepada konsep sotah, saya ingin menjelaskan bahwa hari ini gereja Tuhan itu, saya dengar beberapa case ya di Indonesia Timur, di tempat saya di Ambon, bahwa kalau gereja ini memberikan bantuan kepada orang Kristen itu ditanya dulu, kamu gereja apa? Kamu gereja apa? Anggota jemaat enggak? Nah, ini bagaimana gereja saja memiliki the wrong concept. Memiliki konsep yang salah bagaimana untuk membawa kasih, nilai-nilai kasih dan keadilan. Artinya begini, bahwa gereja mengasihi seseorang, menerapkan hukum gereja, bukan hukum Kristus. Jadi kalau dia bukan jemaat saya, dia bukan jemaat saya, sekalipun dia dalam kesusahan, aku nggak mau tolong dia, orang dia nggak beribadah di tempat saya. Nah, ini konsep yang salah, penerapan yang salah. Akhirnya gereja menghakimi seseorang, gereja mengasihi seseorang berdasarkan hukum gereja. Ada hukum gereja, ada sanksi gereja, ada hukum gereja. Gereja tidak pernah belajar bagaimana mengasihi orang menurut apa yang Yesus ajarkan, tapi menurut
undang-undang gereja, menurut hukum gereja, ada hukum gerejanya, ada sanksi gerejanya, dan lain sebagainya. Nah ini kan yang keliru, akhirnya gereja menghukum orang berdasarkan hukum gereja. Ya kalau tidak beribadah, tidak akan dapat bantuan dari gereja, tidak dapat diakonia. Wow. Nah ini yang merusak sekali. Jadi mari kita mengasihi dengan cara Yesus mengasihi, mengadili dengan cara Yesus mengadili. Ini kisah nyata teman-teman, kebetulan saya adalah gembala sidang buat gembala buat panti asuhan yang kami bangun udah hampir 20 tahun. Panti. Satu saat ada satu anak saya Mance kalau nggak salah ya Maya. Itu dalam minggu-minggu kemarin kami libur. Nah, Mance ini buat kesalahan, semua kakak-kakaknya di panti yang SMA itu mereka bilang, ayo Pak hukum dia. Kasih hukuman apa? Itu kalau tidak salah kita ada di liburan Nyepi, mau Nyepi dan Idul Fitri itu di Desa Blimbing Sari. Mereka semua tangannya menuduh dia seperti para ahli Taurat. Itu ada pengerja-pengerja kami, ada pendeta-pendeta lain, pengerja juga ada di situ, ada para pelayan musik di situ semua. Mereka lihat, mereka ingin melihat saya itu mengambil tindakan. Mereka, ayo hukum dia, ayo punishment dia. Saya peluk dia dan saya bilang Bapak mengasihi dan mengampuni. Habis itu mereka semua tepuk tangan. Ada yang tertawa, Bapak nggak adil. Saya bilang keadilan saya adalah mengasihi dia. Nah, ini yang saya praktekkan. Jadi teman-teman, praktek pengadilan Yahudi itu sangat jarang menjatuhkan hukuman mati, even hukumnya sangat ketat. Jadi mereka lebih menekankan pada pencegahan, pendidikan, dan pertobatan. Jadi itulah sebabnya menekankan kepada pencegahan, pendidikan, dan pertobatan. Nah kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 itu keren sekali. Itu konsep ini ada di dalam ayat itu. Pasagrafe, Theopnitos, kai Ofelimos, pros didaskalian, pros eparnotosin, ten iodio kayu sune. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa, membawa orang kepada kebenaran. Dengan demikian, semua orang diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itu keren sekali. Jadi pemahaman ini membawa kita bahwa di dalam kita menangani dosa, dalam kita memberikan hukuman, itu penting bagi kita untuk melakukan pencegahan, memberikan spiritual edukasi secara rohani, dan kemudian membawa kepada pertobatan. Nah seringkali orang-orang yang dibuang oleh gereja, dihakimi oleh gereja, itu kan dibuang, akhirnya orang itu memiliki kepahitan. Ya, ada sebuah kisah seseorang dihakimi di gereja, semua orang lihat dia, tuduh dia di dalam gereja. Akhirnya dia merasa terhakimi, dia pergi keluar. Lalu dia masuk di dalam bar di situ. Dia disambut oleh perempuan LC itu dengan baik. Halo, apa kabar? Dipeluk, dikasih minuman. Dia merasa di situ. Gereja tidak menerima dia seperti perempuan di tempat karaoke ini menerima dia. Ya udah akhirnya dia bilang mulai hari itu gerejanya adalah di karaoke karena gereja memperlakukan dia sebagai manusia. Nah, hari ini kita lihat, saya kemarin berdiskusi dengan beberapa teman dan saya bilang bahwa ada case yang teman hadapi dan kemudian saya diminta untuk memberikan legal opinion sebagai orang yang mengerti hukum juga. Saya kasih tahu bahwa kamu mengharapkan sebagai orang Kristen hamba Tuhan, kamu mengharapkan keadilan, distribusi keadilan di bangsa ini tidak memadai. Ya, distribusi keadilan di bangsa ini sudah tidak memadai. Kamu tidak akan mendapat keadilan. Menurut kamu keadilan yang kamu ingin dapatkan seperti apa? Memberikan pengertian ke dia sehingga dia bisa memahami, mengerti dengan baik. Nah, mari teman-teman kita langsung kepada satu konsep yang lengkap tentang sota. Ya maaf untuk teman-teman di TikTok ya, tidak bisa melihat materinya. Kalau di Facebook saya, Elroy Israel Sipailud, teman-teman bisa melihat TikTok teman-teman. Nah kita bisa melihat di sini bagaimana cara mereka memandang konsep ini. Ya, yang pertama itu the biblical source for us itu ada dalam Bilangan 5 ayat 11-31 yang mengatur tentang ritual sota. Ritual sota inside the Moses law describe for us. Yang pertama, the first point itu jika seorang suami mencurigai istrinya telah berselingkuh, affair, tapi tidak memiliki saksi, maka dia tidak dapat membawa istrinya kepada imam. Jadi di dalam the law Moses, the law of Moses, the law of Torah 613 mitzvot
itu hukum sipil, misi patim, misi payim, itu harus ada saksi. Satu saksi bukanlah saksi. Di dalam bahasa pidana hari ini hukum positif itu kita mengenal istilah namanya unus testis nullus testus. Satu saksi bukanlah saksi. Jadi jika seseorang mencurigai istrinya itu berselingkuh tapi tidak memiliki saksi, maka dia dapat membawa istrinya kepada imam. Nah, ritual atau upacara ini atau di spiritual seremonial ini namanya sotah dalam bilangan pasal yang kelima verse 11 up to 31. Nah, ini jadi jika seorang mencurigai istrinya telah berselingkuh tapi tidak memiliki saksi, dia dapat membawa istrinya kepada para imam dan disitulah akan terjadi pengadilan. Nah, imam akan melakukan ritual air pahit. Sebelumnya kita baca aja dulu ya dalam bilangan 5 ayat 11-13 supaya kita punya bisa melihat ayat-ayat itu. Bilangan 5 saya baca dari HP saya teman-teman ya. Bilangan 5 ayat 11. Itu hukum mengenai perkara cemburuan. Ya. Ayat 11 Tuhan berbicara kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan, karena saking panjang di 30 sampai 31 teman-teman bisa baca nanti, maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Jadi dalam pengadilan ritual sota ini Tuhanlah yang menjadi pengadil di situ, saksi sekaligus pengadil terhadap konteks bilangan 5 ayat 11 sampai 31 dalam ritual sota. Ritual sota hari ini tidak lagi diberlakukan karena bait Allah tidak ada. Jadi ritual sota ini dilakukan di bait Allah, ada para Levitikus, para Kohanim yang ada di sana. Nah, jadi imam akan melakukan ritual air pahit, yakni menuliskan kutukan pada catatan sebagai melarutkannya dengan air suci bercampur debu dari lantai kemah suci, lalu memaksa wanita itu meminumnya. Jadi ketika Tuhan Yesus tulis di debu di lantai itu, dia sementara melakukan pengulangan terhadap the law of Moses, ya, yang kita kenal dengan istilah sotah itu tadi. Tidak ada saksi, there is no witnesses, tidak ada saksi, seorang pun tidak mau jadi saksi, dan kalaupun ada satu saksi maka harus ada dua, semua orang pergi, dan Tuhan tidak menghakimi perempuan ini, dia cuma bilang pergilah dan jangan berbuat dosa. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus jongkok tulis di sana, dia lagi melakukan sebuah pengulangan the living parable, contoh hidup, supaya orang-orang yang tadi bawa perempuan yang bersinah itu, mereka kan tahu juga tentang hukum mitzvot, mereka sangat tahu, dan dia melakukan itu sebagai sebuah pengulangan dari evidence to them, so they understand, mereka mengetahui apa yang Yesus lakukan, ritual prinsip sota itu, mereka nggak berani. Nah, yang berikut adalah lalu memaksa wanita itu untuk meminumnya. Jika perempuan itu bersalah, tubuhnya akan mengkutukan secara fisik, paha membengkak dan perut membusung, jadi dikutuki. Tetapi jika ia tidak bersalah, ia akan terbebas dan memiliki keturunan karena dibawa ke hadapan Tuhan. Tuhan sebagai pembentuk institusi pernikahan, orang Israel sangat menjaga institusi pernikahan ini sekali, karena itu Tuhan yang jadi saksi, nggak sembarang hukum perempuan hari ini. Nah, seperti itu karena ada hukum seremonial, ada hukum seremonial, ada hukum moral, kemudian ada hukum ibadah di dalam konteks Ibrani. Nah, tujuan dan makna utamanya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjernihkan tuduhan yang tidak mendasar, hukum cemburu tadi. Maka makna simbolis ritual ini memperlihatkan betapa seriusnya kesetiaan pernikahan dalam pandangan Yahudi, namun juga melindungi perempuan dari tuduhan palsu tanpa bukti. Teman-teman kalau baca tentang proses kelahiran Tuhan Yesus itu kan ada
ada Maria dan Yusuf bertunangan dan lain sebagainya. Nah, Yusuf diketahui bahwa Maria mengandung, maka Yusuf berusaha diam-diam untuk menceraikannya. Kalau kalau ini diketahui oleh keluarga Yusuf dan lain sebagainya, maka Maria itu bisa dilakukan sebuah proses sotah pada waktu itu, karena pada waktu itu Bait Allah belum dihancurkan. Nanti Bait Allah itu akan dihancurkan 73 oleh Flavius Titus, anaknya Flavius, pimpinan daripada Praetorian di Africanus, ya, yang nanti kemudian menjadi kaisar. Nah, ritual ini memperlihatkan betapa seriusnya kesetiaan pernikahan dalam pandangan Yahudi, namun juga melindungi perempuan dari turunan palsu tanpa bukti. Itulahnya sebab teman-teman, di dalam the law of Jews kita perhatikan perempuan itu posisi perempuan Yahudi itu sangat berharga. Itulah sebabnya anak dari perempuan Yahudi itu pun diakui sebagai orang Yahudi. Nah, anak dari perempuan Yahudi biasanya kan garis keturunan itu kan patrilineal, nah patriarkis. Anak dari perempuan Yahudi itu pun diakui sebagai bagian Yahudi. Nah, karena itu perempuan sangat dihargai sekali dalam hierarki struktur di law of Jews, teman-teman. Kemudian kita lihat di dalam tafsir dan rabbinical understanding itu ada the oral law, ya, oral law. Kemudian ada tafsir terhadap tafsir terhadap hukum Musa itu kita bisa temukan dalam Mishnah, Gedara, kemudian Talmud, ya, yang banyak sekali mendiskusikan sotah. Tapi saya sorot aja beberapa poin yang penting. Yang pertama, Mishnah sotah itu menjelaskan prosedur secara rinci, termasuk kapan ritual ini dilakukan dan bagaimana pengaruh sosialnya. Itulah sebabnya tadi kan saya memulai dengan konteks sejarah, konteks teologis, konteks literatur, latar belakang, helikopter view, supaya kita punya completeness perspektif peristiwa yang terjadi saat itu, bukan hanya dengan murid-murid, tapi ada kaitan dengan latar belakang, hukum Musa, konteks sosial waktu itu, bagaimana pentingnya perempuan, bagaimana memberlakukan hukum, bagaimana mengadili secara adil, bagaimana ada konsep-konsep hukum yang melindungi sebelum hukum dijatuhkan, mereka harus sangat ketat dan lain sebagainya di situ. Jadi tidak gampang, tidak mudah melakukan tafsir kepada ayat ini. Kita harus punya perspektif yang jelas sehingga pemahaman kita itu komplit utuh. Nah, saya paling tidak suka dengan konsep barat. Saya setuju sekali dengan teologi konsep timur, ya. Konsep barat atau western teologi yang kadang-kadang juga memiliki higher Babel criticism yang sangat merusak konsep-konsep teologi timur. Itu baik sekali, itu melakukan pendekatan yang holistik. Jadi kalau manusia berdosa itu harusnya kan langsung dibunuh, dihabiskan, nanti yang baru Tuhan tidak akan. Tapi konsep ini adalah konsep dinamis, bagaimana relasi antara ciptaan dan penciptanya. Tuhan mengampuni kita, memberikan peluang dan kesempatan bagi kita untuk kita bertobat. Itu makanya ada konsep pengampunan ini yang dijelaskan dalam Lukas 15 tentang the prodigal sons, anak yang terhilang. There's a second opportunity, third opportunity, kesempatan ketiga orang itu berdosa. Tuhan mengampuni sekali. Dalam Yesaya bilang Tuhan tidak mengizinkan seorang pun berdosa mati. Dia ingin merangkul mereka. Dia ingin menyelamatkan mereka. Nah, teman-teman, itu konsep sotah. Yang kedua, kita bisa melihat Rabbi Eliezer yang menyatakan bahwa air pahit dalam proses sotah itu, dalam pengadilan di Bait Allah yang ditulis kutuk kemudian disuruh minum kepada perempuan itu, hanya bekerja jika suami juga tidak bersalah terhadap kesucian pernikahan. Jadi begini, kalau seorang perempuan berzina ini, dia sudah dibawa ke dalam proses sotah, dia sudah minum air kutuk itu tidak akan kena kepada dia kalau suaminya bersalah. Artinya suaminya juga ikut zina, suaminya juga ikut berzina, main belakang, lalu karena dia ikut berzina, dia berzina juga, lalu dia ketangkap istrinya berzina, lalu dibawa, lalu sama-sama lalu perempuan dilakukan proses sotah. Kutuk yang ditulis pada lembaran kertas lalu dicampur dengan debu di Bait Allah itu yang disuruh perempuan minum air pahit itu tidak akan kena. Kasus ini akan kena kalau perempuan ini benar-benar berzina, lalu suaminya itu menjaga kekudusannya, maka kutuk itu akan kena ke perempuan. Tapi kalau suami main juga, pasti
kena. Makanya dalam hukum perjanjian baru kita lihat di Ibrani kalau tidak salah itu Rasul Paulus memberikan anjuran tentang betapa pernikahan kudusnya tempat tidur. Pernikahan itu begitu kudus. Mau jadi pendeta pun di dalam 1 Timotius 3 itu syarat-syarat jadi hamba Tuhan, diaken, presbitor, itu elders, itu satu suami, satu istri, mia gunaikos andra. Jadi nggak sembarang. Ya, sudah ada banyak pendeta kan yang istrinya 2 yang akhirnya dipecat, ada yang sembunyi-sembunyi juga. Itu pendeta bangsat, pendeta bajingan sekali. Karena mereka melanggar kekudusan pernikahan dan Tuhan yang jadi saksi satu kali untuk selamanya. Jadi di dalam pernikahan itu laki-laki itu ada the fire of God di dalamnya, eis, api, dan perempuan itu karena gender female itu digunakan eisa. Jadi apinya perempuan dan yang apinya laki-laki itu mereka bertemu di atasnya api Allah, the fire of God. Tapi ketiga ada api asing, rumah tangga itu jadi kebakar, hangus, runtuh. Nah, kita lihat kemudian setelah penghancuran bait suci kedua tahun 70 Masehi oleh Flavius Titus, anaknya Flavius dari Praetorikan Africanus yang jadi kaisar Romawi, karena tidak bisa dilakukan itu setelah penghancuran bait Allah, tidak ada lagi ritual yang namanya the law of the ceremonial. Jadi hukum seremonial, hukum di bait Allah yang harus dilakukan di bait Allah itu runtuh total. Semua diganti dengan ibadah di sinagog. Jadi praktek sotah pengadilan perempuan yang berzina yang dilakukan di depan para imam di bait Allah itu dihentikan sampai hari ini. Ya. Kemudian kita melihat perbandingan dengan Yohanes 8 ayat 1-11 ini dalam kasus perempuan yang tertangkap berzina. Tidak ada laki-laki yang dibawa. Berbeda dengan hukum Taurat yang mengharuskan keduanya dihukum. Nah ini yang kita sorot dalam 8 ayat 11. Kemudian tidak dilakukan prosedur seperti sota, meski kecurigaan atau bukti tidak lengkap bisa mengarah ke sana. Di sini Yesus tidak membenarkan dosa ya teman-teman, tapi menekankan belas kasihan, introspeksi dan pertobatan. Jadi mirip dengan semangat hukum rabinik yang menghindari hukuman mati sebisa mungkin, sekalipun event hukumnya ketat, tapi itu bisa dihindari supaya ada pertobatan, ada pemulihan, ada restorasi. Di situ keadilan dan kasih itu berlaku di situ. Jadi ini di dalam Misna 1 ayat 1 itu membahas prosedur-prosedur awal terkait seorang suami yang mencurigai istrinya. Itu tadi udah saya jelasin di atas ya teman-teman. Nah kemudian di dalam tafsir rabinik mengenai prosedur sota itu poin pertama itu kinui atau sebuah warning, peringatan. Jadi proses suami membawa perempuan dalam upacara sota itu di bait Allah untuk dikutuki kalau memang dia benar-benar salah, maka suami itu kasih peringatan namanya kinui di dalam prosedur seta. Suami harus memberikan peringatan eksplisit kepada istrinya di hadapan 2 saksi agar tidak menyendiri dengan pria tertentu. Lagi-lagi unus testis nullus testus, ya 1 saksi bukan saja, jadi harus 2. Kemudian penyembunyian setirah. Jika istri kemudian menyendiri dengan pria tersebut untuk jangka waktu cukup, ini menimbulkan kecurigaan dan dimungkinkannya proses ritual sotah tadi. Kemudian proses ritual, jika istri menyangkal tuduhan, suami tetap mencurigainya, mereka dibawa ke bait Allah. Imam akan menyiapkan air suci, air pahit, dan debu dari lantai bait suci, tulisan kutukan yang dilarutkan dalam air, dan kemudian istri minum. Jika dia bersalah, efek fisik negatif terjadi. Paha, perut akan membengkak, tidak punya keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu pun kalau suaminya nggak benar, suaminya suci menjaga kekudusan ya. Tapi kalau suaminya juga ikut main, untuknya tidak kena teman-teman. Jadi saya ingin kita melihat tanggapan Tuhan Yesus. Jadi tanggapan Yesus menjadi point of view kita adalah bahwa tanggapan Yesus mencerminkan prinsip-prinsip tradisi Yahudi. Iya, karena dia juga orang Yahudi. Yesus pun hidup mengikuti orang Yahudi. Dia adalah bar mitzvah, dia adalah son of Torah itu sendiri, namanya Yahudi. Dia tinggal dalam budaya dan konteks Yahudi. Dia melakukan hukum Yahudi. Sebab kalau Tuhan tidak melakukan hukum Yahudi, maka dia akan mengalami proses ekskomunikasi dari komunitas. Dan kehati-hatian.
ya, menekankan pentingnya belas kasih, introspeksi diri, dan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman. Jadi meskipun hukum Taurat menetapkan hukum tertentu, penerapannya memerlukan prosedur yang kuat serta pertimbangan aspek moral dan etika yang kuat. Nah, di dalam pemahaman ini itu yang ingin teman-teman saya sampaikan bagi kita. Nah, kita masuk kepada kesimpulan yang kedua. Dalam hukum Yahudi, zina adalah dosa berat tetapi sangat sulit dihukum secara legal formal karena standar pembuktian yang sangat tinggi. Itu ada hukum kasih di dalamnya. Para rabi lebih menekankan pendidikan moral, pengampunan dan pertobatan daripada mencepat. Ya, dalam Yohanes 8 banyak sarjana teologi atau the scholars melihat bahwa Yesus memakai prinsip-prinsip para rabi, penghakiman hati-hati, ada belas kasihan, ada penolakan terhadap kemunafikan dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita sudah punya word yang jelas kan, kita sudah punya pemahaman, oh iya kita belajar konteks sejarahnya apa, latar belakangnya bagaimana. Kita sudah punya pemahaman tentang hukum-hukum Yahudi. Jadi hukum Yahudi ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam Yohanes pasal 8. Tapi ada latar belakang di situ. Nah, latar belakang sejarahnya, historisnya, budaya waktu itu. Sehingga ketika kita membaca ayat Alkitab dalam Yohanes 8 ini, kita tidak memandang Yohanes 8 itu pada konteks kita. Karena konteks itu terjadi ribuan tahun di sebuah daerah yang bernama Israel, Yudea di sana. Karena itu kita perlu menggunakan kacamata pada waktu itu. Kita perlu menggunakan Hebrew perspektif untuk melihat dengan cara pandang mereka supaya kita paham. Nah, kita tidak bisa melihat dengan konteks Indonesia hari ini. Di mana kalau Indonesia konteks hari ini orang berzina habis. Dia udah langsung dibawa keluarga, dibawa polisi, dibawa Satpol PP, pergi gerebek orang di sana di rumah kos atau hotel dan lain sebagainya. Nah, ini yang konteks-konteks hari ini. Jadi kita bisa melihat dengan demikian, maka saya mengedukasi, saya tidak mengajak berdebat, tapi saya memberikan edukasi dengan literasi, dengan data, dengan fakta, sehingga memperkaya, mengenlarge perspektif kita, cara belajar Alkitab. Jadi kita jauh lebih paham. Kita akan lebih mudah untuk paham, untuk melihat Alkitab, baca Alkitab dengan perspektif yang menyeluruh. Dengan demikian akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang cerdas. Lalu kemudian kita mengambil spiritual meanings, pengertian-pengertian rohani spiritual untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Supaya ke depan ketika kita menghadapi case seperti ini, kita berperilaku seperti Yesus, tidak gampang untuk menghakimi, tapi melihat sesuatu secara holistik di situ. Berhati-hati dalam penghakiman, kita punya belas kasihan, kita tidak kompromi dengan dosa, tapi kita berhati-hati di situ, menghakimi dengan hati-hati. Belas kasihan ada di situ, ada penolakan terhadap kemunafikan, kemudian ada pendidikan rohani kepada mereka, ada pengampunan dan ada pertobatan di situ. Dengan demikian, maka kita mengaplikasikan the law of Christ di situ, teman-teman. Ya, itu yang ingin saya ajarkan bagi kita supaya kita punya perspektif baik, tidak gampang untuk menghakimi, tapi melihat segala sesuatu secara clear dengan jelas. Dengan demikian menolong untuk kita bertumbuh hari ini memahami konteks Yohanes 11 ayat 8 sampai 1 yang memang sangat sulit ya bagi orang awam untuk memahami konteks ini dan kemudian bernalar tentang konteks ini. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh. Oke, saya pikir itu dulu ya. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Karena tadi kan kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Kasih karunia Tuhan Yesus yang menolong kita di dalam segala hal. Terima kasih untuk kami belajar, karena Engkau sendiri yang menulis kitab suci ini memberikan iluminasi kepada para penulis kitab suci di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Pasagrafe Theoknitos, kai ovelimos, pros didaskalian pros epernotosin ten iodio kai osune. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kami, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan dosa dan membawa kami kepada kebenaran. Dengan demikian maka Roma 10 ayat 17 berkata, faith come from hearing and hearing the word of God. Terima kasih Tuhan, kami tidak saja belajar pemahaman ini untuk mengenlarge, mengedukasi otak kami, pemahaman kami, penalaran deduktif kami, logika kami dan rasional kami,
memiliki banyak pengetahuan, have more knowledge about tasting, tapi juga Tuhan kami bertumbuh dengan pemahaman yang benar, ortolatria, ortodoksa kami benar, maka ortolatria kami benar, maka ortopraksisnya benar. Kami bertumbuh dengan memiliki pengetahuan yang baik dan benar, menolong kami, mengequip kami, tapi juga rohani kami, karakter kami berubah, bertumbuh, so we is going to be likeness you, God. Mengarah kepada menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter kami, kelakuan kami, hidup kami. Dengan demikian hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemahaman-pemahaman yang kami belajar hari ini. Roh Kudus tolong kami belajar untuk mengaplikasikannya. Kalau suatu saat kami menghadapi case seperti ini, maka kami harus bijaksana, berhati-hati memberikan penghakiman dan penilaian. Tuhan terima kasih, ada pertobatan, ada pendidikan di situ, ada restorasi di situ yang harus terjadi. Dan demikian orang-orang dibawa kepada sebuah pemulihan. Bahwa Tuhan mengasihi bahkan even orang berdosa sekalipun, sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengasihi setiap orang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, kami sudah berdoa mengucap syukur. Berkati teman-teman yang ada di room pembelajaran hari ini, di streaming ini, baik yang di Facebook, Tuhan, dengan materi-materi yang sudah kami dapat, kami belajar, maupun yang di TikTok, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan tolong mereka sepanjang hari ini, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka dapat mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, respon mereka adalah mereka, Tuhan, dengan tepat, dengan baik. Tuhan, terima kasih, pilihan-pilihan yang mereka buat berselaras dengan Engkau, sampai mereka bertemu kembali dengan keluarga mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, papa, mama mereka di dalam keluarga di malam hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami damai sejahtera yang jauh segala roh, akal, dan pikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, bahwa di muka bumi, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Dan semua dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini, teman-teman, sampai kita nanti di pelajaran lainnya, di kelas yang lainnya. Pastinya di dalam belajar kita akan belajar Western Theology, kemudian Hebrew perspektif, sehingga kita memiliki keseimbangan biblika yang memadai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.